Badan Pusat Statistik mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2023 tembus di level 5,05%. Halo, apa kabar? Belum lama ini Badan Pusat Statistik atau BPS mengumumkan kabar gembira bagi kita semua. Di tengah melemahnya perekonomian global dan menurunnya harga komoditas ekspor unggulan, perekonomian Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05%. Meski ini lebih rendah sedikit dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31%, kinerja pemerintah dan seluruh stakeholder yang menjaga pertumbuhan ekonomi stabil di angka 5%-an perlu diapresiasi. Dilihat secara struktur, perekonomian Indonesia masih didominasi oleh sektor industri pengolahan atau manufaktur di mana share terhadap PDB sebesar 18,67%. Diikuti oleh perdagangan sebesar 12,94%, lalu pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 12,53%. Pertambangan 10,52%, serta konstruksi sebesar 9,92%. Peranan kelima sektor tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 64,58%. Perlu diakui bahwa selama ini paradigma pembangunan yang dijalankan bukan hanya Indonesia, tapi hampir di semua negara di dunia masih bertumpu pada growth-oriented policy. Ini seringkali dikritik berbagai kalangan yang menekankan pentingnya net zero economy. Karena apa? Karena aktivitas ekonomi banyak menyebabkan dampak negatif pada lingkungan termasuk perubahan iklim yang diakibatkan oleh pelepasan zat karbon yang merupakan buangan dari kegiatan ekonomi. Karena itu, di tengah kemajuan ekonomi yang dicapai, kita merasakan kualitas lingkungan yang kian menurun. Dalam laporan yang bertajuk The Economic of Climate Change in Southeast Asia, a Regional Review, Bank Pembangunan Asia menyatakan bahwa Asia Tenggara merupakan wilayah yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim dan akan menjadi lebih miskin jika pemanasan global tidak dikendalikan. Tentunya, mengubah paradigma pembangunan bukanlah suatu yang mudah. Perlu perjuangan panjang untuk meyakinkan dan mengajak seluruh stakeholder. Misalnya saja, merubah paradigma berarti juga mengubah indikator keberhasilan, termasuk metode perhitungan indikator tersebut. Bila selama ini perhitungan pertumbuhan ekonomi menggunakan produk domestik bruto atau PDB yang dihitung atas dasar System of National Account, maka perlu diubah atas dasar konsep sistem perhitungan terpadu antara lingkungan dan ekonomi alias System of Integrated Environmental and Economic Account. Untuk membedakan dengan PDB konvensional yang sering disebut PDB coklat atau brown GDP, penggunaan green GDP perlu kita pertimbangkan karena bagi negara-negara yang pertumbuhannya masih tergantung pada sumber daya alam atau resources based economy, perhitungan PDB konvensional yang mengabaikan faktor depresiasi dari sumber daya alam dan lingkungan menyebabkan arahan kebijakan yang misleading, khususnya kebijakan terkait tata kelola sumber daya alam. Kebijakan yang diambil tersebut pada akhirnya akan menimbulkan social cost yang sangat besar dan menyebabkan kehilangan kesejahteraan nasional yang permanen dalam jangka panjang, dan semoga saja para pengambil kebijakan menyadari bahwa model pembangunan yang mengabaikan dampak negatif terhadap lingkungan sudah bukan zamannya lagi. Untuk itu, butuh komitmen bersama khususnya dari pemerintah.